Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenalkan anak-anak warga baru SMA Muhammadiyah 3 Jember tahun angkatan 2001-2022 tahun ini, dan ada tahun-tahun berikutnya 3 tahun di sini. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Hari ini kami diamanati untuk menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Insya Allah materi ini waktu anak-anak di SMP juga sudah disampaikan secara umum. Namun karena sebagai warga baru di SMA Muhammadiyah 3 Jember, ini diulang lagi, di-refreshing lagi, disegarkan lagi. Dan insya Allah nanti materi wawasan Wiyata Mandala di sekolah negeri dengan di sekolah SMA Muhammadiyah, insya Allah ada sedikit perbedaan. Oleh karena itu perlu hari ini kami sampaikan. Pertama, dari wawasan Wiyata Mandala ini tentunya apa arti dan maknanya. Arti dan makna wawasan, wiyata, dan mandala. Sesungguhnya ada 3 kata. 3 kata, yaitu kata wawasan, kata wiyata, dan kata mandala. Kalau wawasan saya kira anak-anak sudah sangat familiar atau sudah sangat kenal dengan materi ini, yaitu pada saat dijelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan itu adalah cara pandang atau cara lihat atau tanggap indrawi. Jadi cara kita memandang diri kita dan lingkungan kita. Hingga arti dari mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Jadi kita ini tidak bisa lepas dari lingkungan sekolah kita, yaitu wiyata. Nah, wiyata itu artinya pendidikan, artinya tempat orang-orang yang terdidik, tempat orang yang tidak hanya terpelajar saja, bukan hanya pembelajar, tapi juga pendidik. Nah, nilai belajar dengan nilai pendidikan ini tentunya lebih luas dari makna pendidikan, karena pendidikan itu menuntut nilai, menuntut sikap perilaku. Jadi tidak hanya otak, tapi yang dibangun juga hati. Tidak hanya pikir, tapi juga zikir. Jadi boleh saya katakan, kalau anak-anakku masuk di sekolah SMA Muhammadiyah ini tidak salah memilih, karena menurut keyakinan kami sekolah ini adalah sekolah jurusan surga. Selama anak-anakku mendalami meniatkan diri, tentunya ya diniati ibadah. Ini yang paling penting dalam kehidupan anak-anak yang sekarang sudah menginjak usia SMA, usia yang menjelang dewasa, menjelang anak-anak belajar hidup. Belajar hidup itu life learning, belajar hidup ya, atau keterampilan hidup. Sekolah itu ingin mencari keterampilan hidup, life skill. Jadi bagaimana anak-anakku nanti menghadapi kehidupan ini, kemudian punya rasa tanggung jawab terhadap diri, tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud hari ini adalah lingkungan sekolah, tapi tidak hanya lingkungan sekolah. Pada saat anak-anakku di masyarakat, pada saat kembali ke keluarga, maka antara sekolah, masyarakat, dan keluarga, tridimensi ini, tiga dimensi ini, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga, ini punya tanggung jawab yang sama. Sehingga bagaimana cara pandang anak-anakku nanti pada saat menjadi warga SMA Muhammadiyah 3 Jember ini menjadi optimal, menjadi maksimal, sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya, walaupun
selama ini anak-anak masih di rumah ya, masih sekolah di rumah, masih di bawah bimbingan bapak dan ibunya. Dan saya berharap anak-anak selalu mengikuti dengan kegiatan yang masih tidak di sekolah. Tapi saya berharap tidak terlalu lama ini sehingga kita bisa memulai kegiatan di sekolah. Yang memang semestinya idealnya sekolah itu ya di sekolah, bukan di rumah. Walaupun ada pendidikan informal di rumah, tapi kita hari ini kan inginnya pendidikan formal. Tapi tidak maksimal karena masih ada COVID-19 atau corona atau virus corona yang mulai ada tahun 2019 kemarin. Baik anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, ada beberapa unsur dari Wiyata Mandala ini. Ada yang ngerti unsur ya, unsur. Kalau saya boleh katakan ini meminjam istilah kimia, unsur. Unsur itu sesuatu yang harus ada. Jadi unsur air misalkan itu ada hidrogen, oksigen, hidrogen dan oksigen ya, H2O. Nah, itu harus ada. Kalau tidak ada maka tidak menjadi air. Udara juga begitu. Maka unsur-unsur yang kita maksud dalam wawasan Wiyata Mandala ini juga harus ada. Pertama adalah sekolah itu merupakan lingkungan atau milieu pendidikan. Nah, tadi saya katakan bahwa pendidikan ini beda dengan sekedar pengajaran. Kalau pendidikan itu menanamkan nilai-nilai atau value. Nah, ya nilai di sini bukan nilai dalam arti kuantitatif, tapi dalam arti kualitatif, yaitu nilai yang berupa nilai baik dan nilai buruk. Nah, tentunya pada saat kita memilih nilai baik dan nilai buruk ini, kita sudah punya pedoman, kita sudah punya landasan yang kuat. Lebih-lebih lagi anak-anakku kenal sekolah kita ini adalah SMA Muhammadiyah 3 Jember. Ini jelas sekolahnya Islam. Maka nilai-nilai yang dimaksud, nilai-nilai yang harus dikembangkan di sekolah ini adalah nilai-nilai Islam. Sesuai dengan namanya Muhammadiyah, artinya Muhammadiyah itu kan pengikut Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Nah, agama yang dianut oleh Rasulullah Muhammad SAW ini adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi Allah sudah merestui agama yang diterima oleh Allah hari ini dan seterusnya sampai kiamat nanti adalah Islam. Walaupun ada agama-agama yang lain, agama Yahudi, agama Nasrani, agama langit terutama. Kami tidak membahas agama yang ada di bumi seperti Hindu, Buddha, Konghucu, itu agama yang dicipta oleh manusia. Tapi ada 3 agama yang memang diturunkan oleh Allah, yaitu agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Cuma yang hari ini diterima oleh Allah hanyalah Islam. Lah kebetulan kita ini kan sekolah di lingkungan yang sekolah ini bernaung di bawah panji-panji Islam, yaitu bendera Sang Surya Muhammadiyah. Yang tadi saya katakan Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Sehingga setiap perilaku yang ada di sekolah ini, jangan kaget anak-anak, yaitu nilai-nilai apa. Misalkan bagaimana kalau ketemu temannya itu wajib salam. Nah, wajib salam. Bagi yang pertama menemui yang siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu, itu hukumnya wajib. Kemudian yang menjawab itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Sehingga di sini ada aktif ya, ada aktif dan ada pasif. Tapi menjawabnya harus lebih baik. Menjawabnya kalau assalamualaikum, maka jawabnya harus waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya lengkap, tidak boleh dikurangi. Nah, itu ketemu. Kemudian saya sering menjadi seperti ikon gitu ya. Kalau saya lihat anak-anak makan, ini sebetulnya ya tidak hanya di sekolah kita, di rumah juga
seperti ini, yaitu makan itu yang sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak pernah makan kecuali dengan tangan kanan, dan tidak pernah makan kecuali duduk. Jadi tidak boleh anak-anak makan dengan tangan kiri sambil jalan-jalan. Itu di lingkungan sekolah kita kami terapkan itu, dan saya paling berkepentingan untuk menegakkan nilai-nilai ini. Sehingga kalau ketahuan saya makan dengan tangan kiri, pasti saya suruh pindah ke tangan kanan, dan kemudian kalau pas berdiri saat itu langsung saya suruh duduk. Dengan secara paksa, ya kadang-kadang ya dengan sendaguro, kadang-kadang ya dengan serius, karena ini menanamkan nilai-nilai. Itu salah satu hal yang harus kita tanamkan, dan itu terus-menerus selama 24 jam kita hidup. Tapi kalau di sekolah kita, ini kan mulai dari masuk sampai kemudian keluar, ini selalu diawasi guru. Tapi kalau di rumah, insya Allah ya orang tuamu yang mengawasi, atau dirimu sendiri. Karena nilai itu harus keluar dari diri sendiri. Itu. Kemudian itu mengenai makan, ya tentu saja masuk kelas dengan tertib, ya dengan tepat waktu. Tepat waktu itu juga merupakan nilai-nilai dalam Islam itu wal asri demi waktu, walaili demi malam, wanahari demi siang, waduha atau waduhe itu demi waktu matahari sepenggalan naik. Itu kan merupakan satu nilai-nilai yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Karena Allah ciptakan siang untuk mencari kehidupan, untuk menciptakan malam untuk istirahat, dan menciptakan siang dan malam itu sesungguhnya untuk menghabiskan usia kita yang sudah ditentukan. Itu betapa pentingnya kita masuk kelas tertib waktu, kita masuk sekolah tertib waktu. Nah, biasanya kita masuk 06.30 itu harus sudah ada di ruangan, sehingga jam 06.30 kurang 5 menit itu sudah di sekolah. Ini tentang nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Kemudian bagaimana hubungan antara orang tua dan guru, ya, orang tua, guru dan siswa ini harus yaitu tadi budaya kita itu harus saling salam, senyum, ya, salaman. Nah, kalau salaman ini antara laki-laki dan perempuan sementara jangan dulu, ya, atau memang itu tidak boleh, ya, tidak boleh selama di SMA ini. Kalau terpaksa harus salaman, maka seperti salamannya orang Sunda. Ada adat Sunda itu kalau salaman mesti tapi ini katanya diolok-olok seperti orang, maaf ya, orang Buddha. Sementara agama kita kan agama Islam. Tapi bagaimana ini yang terbaik saya kira untuk yang Islami. Jadi kalau antara laki-laki dan perempuan ini secara Islami ini tidak diperkenankan untuk jabat tangan. Ini sementara nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Tidak usah takut karena kita sudah memulai hidup di lingkungan yang baru. Ini sementara yang berupa nilai-nilai yang kita kembangkan dalam hubungan antara siswa, guru, dan orang tua. Kemudian bagaimana kalau kita di luar sekolah? Nah, saya titip nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kemuhammadiyahan ini dijaga. Antara Islam dan Muhammadiyah ini satu korelasi yang luar biasa, terkait dan terkelindan. Kalau saya yakini bahwa Muhammadiyah itu ya Islam, Islam itu ya Muhammadiyah. Artinya Islam yang bersumber Al-Quran dan bersumber Al-Hadis. Ini yang kami yakini, sehingga tidak ada pertentangan antara nilai-nilai yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga apa yang harus kita kembangkan, kita bumikan dalam membina akhlak ini, ya sering dikatakan bahwa Rasulullah, kalau kita meniru Rasulullah sesuai dengan namanya tadi Muhammadiyah, ya Al-Quran itu. Jadi boleh dikatakan Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi Al-Quran yang hidup gitu. Al-Quran yang bisa dilaksanakan di bumi, yang mestinya Al-Quran ini kan dari langit, kemudian bagaimana kita bumikan. Ini kalau kita bicara antara bagaimana
masyarakat, sekolah, dan keluarga ini. Nilai-nilai yang harus dikembangkan seperti apa. Anak-anak yang kami banggakan dan kami sayangi, kami cintai, ya sekali lagi saya sampaikan selamat bergabung di SMA ini. Saya katakan sekali lagi, anak-anak tidak salah memilih di sekolah ini. Saya sering katakan dan saya berani katakan bahwa sekolah ini adalah sekolah yang merupakan jurusan surga. Ini bukan hanya isapan jempol, tapi sungguh-sungguh kalau memang anak-anakku mau dan nurut, ya, atau bangga, punya rasa memiliki, punya rasa tanggung jawab, punya rasa memiliki itu punya sense of belonging. Kalau punya rasa tanggung jawab itu punya sense of responsibility. Itu penting. Karena kalau tidak punya rasa memiliki, ya seperti orang asing, anak-anak sering ini apa, barang-barang di sekolah itu tidak dipelihara, ada tanaman ya mestinya disiram justru diinjak-injak, justru dirusak. Bangku yang mestinya dijaga kebersihannya malah dicoret-coret, itu karena tidak punya rasa memiliki. Seakan-akan sebagai orang asing di lingkungan kita sendiri. Tembok-tembok dikotori, kemudian sering di kamar mandi itu ya kencing begitu saja. Ini adab kencing, hati-hati bagi yang saya kira bukan orang Islam yang baru ini kan, bukan orang Islam yang baru tapi sudah. Tapi kebanyakan saya yakin anak-anak mengenai kencing ini itu banyak yang belum tahu. Padahal masalah kencing itu di alam barzah, di alam kubur itu merupakan urusan yang berat, karena banyak siksa kubur itu terjadi karena kita sembrono masalah kencing. Nah, itu kalau di kamar mandi kita, di kamar kecil kita itu usahakan kalau begitu kencing ya disiram. Ini etika atau tradisi yang rata-rata orang Islam ini ya, apa ya? Dari situ sudah kelihatan. Sering diolok-olok Islam itu apa? Islam itu jorok, Islam itu terbelakang, ya Islam itu ya umatnya bodoh-bodoh gitu, ditambah lagi miskin-miskin. Nah kita ingin mengubah itu semua, ingin mengubah bahwa Islam itu adalah the best, Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama yang tinggi nilainya dan tidak ada yang mengalahkannya. Nah cuma kemudian kenapa Islam ini selalu ketinggalan? Ya karena ini umatnya mahjubun bil muslimin. Jadi nilai-nilai yang baik itu tadi dirusak karena umatnya. Nah terkait dengan sekolah ini merupakan lembaga pendidikan, tadi saya katakan tidak cukup di pendidikan tapi juga ada pengajaran. Tadi saya katakan bahwa sumber dari pengajaran itu adalah ilmu pengetahuan. Yang kita garap dalam ilmu pengetahuan itu adalah otak. Jadi saya katakan, saya berharap bahwa otaknya anak-anak ini usahakan otaknya Jerman. Nggak tahu kok yang disebut yang terkenal itu otaknya Jerman, hatinya Ka'bah gitu. Jadi otaknya cerdas. Nah kalau Jerman kita ingat itu ada salah satu putra Indonesia terbaik yaitu Profesor Dr. Bakhtiar Yusuf Habibie yang pernah jadi presiden cuma sebentar itu, yang disebut dengan Mister Patah ya, karena dia mengkhususkan mempelajari sayap pesawat. Ini saya berharap pada anak-anakku yang di IPA, di ilmu pengetahuan alam yang sering anak-anak sebut, kalau saya sering chemistry, kalau IPA itu adalah ilmu pengetahuan Allah. Itu kalau di sekolah ini saya katakan gitu. Sehingga hukum-hukum itu kalau yang terjadi di ilmu pengetahuan alam, hukum alam, ini saya katakan bukan itu tapi hukum Allah yang terjadi. Kenapa air mendidih, kenapa air air membeku, kenapa es memuai, itu semuanya adalah hukum Allah, bukan sekedar hukum alam, saya katakan itu. Nah, pentingnya ilmu pengetahuan ini tentunya ya harus kita kaitkan dengan teknologi. Jadi istilahnya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kita inginkan di sekolah kita tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi harus ada imtak, iman dan takwa.
Inilah yang membedakan sekolah ini dengan sekolah-sekolah lain. Kami berani berbangga dengan lembaga ini karena memang kami punya tawaran yang luar biasa. Jadi tidak hanya otak tapi hati, tidak hanya pikir tapi juga zikir. Nah, saya katakan tadi, otakmu harus Jerman, hatimu harus Ka'bah. Jadi di samping ilmu pengetahuan, iptek dan teknologi, yang sekarang manusia juga sudah luar biasa pencapaiannya ilmu pengetahuan teknologi ini. Hari ini kalau anak-anakku mengikuti berita perkembangan iptek, ini 3 negara sudah bisa membangun stasiun di luar angkasa. Anak-anak bisa bayangkan membangun stasiun di luar angkasa kayak apa, dalam rangka misi menguasai bulan, misi menguasai Mars, misi menguasai langit. Walaupun kemudian orang Islam ya itu kan sudah ada di Al-Quran. Itu seringnya kita berbangga seperti itu. Ya iya, memang semuanya sudah ada di Al-Quran. Tapi bagaimana membumikan Al-Quran ini, kenapa mereka yang bisa? Kenapa kita ini, ya bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Ini anak-anak tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian bagaimana tentang pandangan hidup. Pandangan hidup atau way of life kita. Bagaimana hidup ini atau kepribadian kita. Tadi saya sudah memulai dari makan. Saya katakan anak-anak, sederhananya kita ini hidup untuk apa? Kaitannya dengan makan. Apa makan untuk hidup? Apa hidup untuk makan? Orang pinter menyatakan bahwa makan untuk hidup. Orang pinter ini mengatakan bahwa makan untuk hidup. Satu pertanyaan dari saya, kalau betul bahwa makan itu untuk hidup, kenapa orang yang makan itu mati? Ya, kenapa orang yang makan? Kalau benar kata-kata para pujangga ini, para cerdik pandai, orang-orang yang sok pinter ini mengatakan kalau makan untuk hidup, berarti orang yang selama makan tidak akan pernah mati. Di sini ada sebuah pertanyaan yang sulit tentunya. Kalau dikatakan bahwa hidup itu untuk makan, apa bedanya dengan binatang ternak? Padahal kita ini derajatnya lebih tinggi dari binatang ternak. Ya, nah makanya dalam wawasan kita hidup, dalam wawasan kita sekolah, di sekolah ini ditekankan bahwa bukan hidup untuk makan atau makan untuk hidup, tapi makan itu untuk beribadah. Sehingga ada puasa, ada berbuka, ada sahur, itu semuanya karena ada nilai-nilai di situ. Kapan disegerakan waktu berbuka, kapan diharamkan waktu kita berpuasa 30 hari di bulan Ramadan siang hari dari subuh sampai maghrib. Kapan kita harus segera, kapan diakhirkan pada saat sahur, itu semuanya ada nilai. Di surat Al-Ma'un itu juga ada ayat perhatikan makananmu. Itu. Kemudian bagaimana dengan lingkungan? Ini kita prihatin. Manusia dengan lingkungan ini padahal di dalam Islam itu sudah ada namanya akhlak. Akhlak itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada lingkungan, kepada binatang. Kalau mau menyembelih itu supaya ditajamkan. Kalau lingkungan itu siapa yang menanam satu pohon itu nilai sedekahnya luar biasa. Kalau besok terjadi kiamat sementara di tanganmu masih ada satu pohon, maka tanamlah. Ini ada nilai-nilai yang luar biasa. Tapi kenapa kita kok selalu ada ada banjir, ada tanah longsor? Karena kita tidak tahu atau tidak mau tahu. Kalau kita menanam satu pohon itu sesungguhnya satu pohon itu bisa memenuhi kebutuhan oksigen satu orang. Jadi kalau kita itu menebang satu pohon sama dengan membunuh 2 orang ya, satu pohon itu bisa 2 orang, bisa membunuh 2 orang. Makanya di lingkungan sekolah kita, kalau anak-anak ingat ini dan diterapkan, maka setiap orang punya tanggung jawab bagaimana oksigen kita ini terpenuhi. Kita tahu bahwa dalam hukum Allah itu oksigen itu dihasilkan oleh pohon. Sementara pohon itu menghirup karbon yang kita keluarkan, yang dikeluarkan oleh knalpot, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Itu diserap oleh pohon, kemudian dikeluarkan dalam bentuk oksigen, kemudian oksigen itu untuk manusia. Bagaimana harmoninya antara pohon dan manusia atau lingkungan hidup dan manusia.
Ini anak-anakku yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga nanti tidak salah kalau di kelas itu ada satu pohon yang dipelihara, di depan kelas kita itu ada pohon yang kita pelihara. Kalau mau ditebang ya ditebang yang bagus, jangan digunduli, itu tidak boleh, karena memang lingkungan itu butuh asupan oksigen, dan oksigen itu tidak diproduksi oleh pabrik manapun kecuali oleh pohon-pohon itu. Sehingga Indonesia ini dalam urusan lingkungan dunia disebut dengan paru-parunya dunia, karena yang punya hutan itu tinggal Indonesia di seluruh dunia ini yang masih menjamin. Ini yang harus kita jaga. Kemudian sekolah ini tentunya sebagai tempat pembelajar ya, sebagai pembelajar. Tentunya hari ini kita dibatasi waktu sekian jam di sekolah, sekian jam di rumah. Tentunya di rumah pun harus tetap belajar untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, tentunya di sini ada hubungan siswa, ada hubungan guru, dan tentunya itu perpustakaan yang sering diabaikan oleh anak-anak. Itu adalah temanmu yang sangat baik. Buku itu adalah teman yang setia, yang tidak pernah marah, tidak pernah mengganggu kita. Makanya jadilah teman yang terbaik dari buku. Walaupun sekarang sudah berubah, anak-anak punya alat yang canggih dari Google, tapi hati-hati kalau pakai Google itu biasanya ada sesuatu yang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Al-Hadis itu. Jadi berbaik-baiklah dengan buku dan berbaik-baiklah dengan. Tapi saya lihat kalau di sini yang sering saya kritik itu kantin lebih ramai daripada perpustakaan. Ini terjadi di sekolah kita. Oleh karena itu anak-anakku nanti rubahlah ini, kebiasaan ini, jadikan perpustakaan lebih ramai dari kantinnya. Saya kira itu anak-anak. Saya lihat jam kok sudah 30 menit ya, kita berbagi waktu. Sekali lagi saya katakan kepada anak-anak, selamat bergabung dengan kami warga SMA Muhammadiyah 3 Jember. Dan anak-anakku tidak salah pilih. Sekolah ini adalah sekolah jurusan surga, yang kalau anak-anak punya prinsip hidup, tujuanmu apa, iskariman au mutsyaidan, kamu hidup mulia atau mati syahid, insya Allah mati syahid itu masuk surga, maka di sini tempatnya. Karena yang namanya jihad itu tidak hanya perang, tapi memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, memerangi keterbelakangan kita, itu juga jihad. Artinya serius kita. Baik anak-anak, sebelum kami mengakhiri, ini ada sesuatu yang harus anak-anak pikirkan sebagai proses bentuk cara belajar siswa aktif ya, CBSA. Jangan sampai guru aktif saja, ya gurunya juga aktif. Karena itu anak-anak harus menjawab beberapa pertanyaan, sekalian mengingat-ingat materi yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama, yang enteng-enteng saja pertanyaannya, apa arti dari wawasan wiyata mandala? Jadi ada 3 kata tadi, tolong ini dijelaskan. Kalau dijelaskan ini tentunya lebih panjang nanti jawabannya ya. Kemudian bagaimana hubungan sekolah ini dengan keluarga dan masyarakat. Jadi bagaimana anak-anakku di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Mungkin ada 3 saja yang perlu dipikirkan oleh anak-anak. Yang terakhir, sekolah ini kan sekolah yang islami. Nah, bagaimana tadi nilai-nilai Islam itu diterapkan di sekolah ini, di keluarga dan di masyarakat. Artinya anak-anak kan bisa lihat bagaimana nilai Islam kalau di SMA Muhammadiyah, nilai-nilai Islam di keluargamu, dan bagaimana nilai-nilai Islam di masyarakat. Apa itu ada korelasi atau itu justru bertentangan? Oh Pak, saya kalau di rumah nggak diurusi sholat, kenapa di SMA saya kok dikejar-kejar masalah sholat? Itu nanti kalau anak-anak sudah masuk itu jangan kaget kalau saya jadi polisinya sholat ya, akan saya kejar sampai dimanapun kamu kalau nggak sholat. Nah, itu bagaimana antara di sekolah kita, di keluarga, dan di masyarakat.
Saya kira itu pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan dari pertanyaan tadi bisa diambil nilai-nilainya yang terbaik. Sekali lagi saya sampaikan selamat bergabung, selamat bekerja sama dengan kami SMA Muhammadiyah 3 jurusan surga. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di sekolah, mudah-mudahan cepat selesai pandemi ini, segera ditarik oleh Allah. Tentara-tentara Allah segera diselesaikan. Jadi jangan dilawan. Kalau melawan Allah saya kira tidak ada yang mampu. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.